Selamat pagi Tribuners. Live Update Sport kembali hadir edisi Sabtu 8 April 2023. Dan sejumlah informasi seputar olahraga sudah kami kemas untuk Anda. Bersama saya Diamita, inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama, Tribuners. AC Milan tertahan 0-0 di kandang saat menghadapi Empoli dalam lanjutan Liga Italia di San Siro pada Sabtu 8 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Rossoneri tampil dominan tapi gagal memanfaatkan peluang yang mereka miliki menjadi gol. AC Milan sejatinya memiliki banyak peluang emas. Sayangnya tim asuhan Stefano Pioli itu gagal mengkonversi peluang tersebut menjadi gol. Tampil di hadapan pendukungnya sendiri, tuan rumah tampil begitu dominan sepanjang 90 menit pertama. Mereka mencatatkan penguasaan bola sebesar 70% dibanding 20% milik tim tamu. Rossoneri juga terus menggempur lini pertahanan Empoli. Pasukan Stefano Pioli ini melancarkan 11 kali tembakan. Sementara Empoli yang fokus bertahan hanya sekali mengancam gawang Il Diavolo. Meski begitu serangan Milan tak cukup tajam. Mereka hanya mampu membuat 4 tembakan ke arah gawang. Kita ulas jalannya pertandingan. AC Milan memegang kendali permainan sejak awal laga. Mereka nyaris membuka keunggulan pada menit ke-13 lewat Ante Rebic. Rebic sendiri berada dalam posisi 1-1 dengan kiper Empoli, yakni Samuel Parisan. Namun, sebagiannya bisa ditepis. Bola rebound coba dimanfaatkan oleh Theo Hernandez, tetapi lagi-lagi Samuel Parisan bisa membendungnya. Sampai babak pertama tuntas, AC Milan tidak mampu mencetak gol. Begitu juga dengan Empoli dan skor sementara 0-0. Memasuki babak kedua, AC Milan menekan sejak awal. Mereka mendapat banyak peluang tetapi belum membuahkan hasil, termasuk tandukan jarak dekat Ante Rebic pada menit ke-48 yang melebar. Pada menit ke-58, wasit Matteo Marcenaro menunjuk titik putih untuk Milan setelah bek Empoli, yakni Tyrone Ebuehi, melakukan handball. Laga pun sempat dihentikan sejenak untuk pengecekan video assistant referee atau VAR. Setelah melihat tayangan VAR, wasit menarik keputusan karena Ebuehi tidak melakukan handball. Kemudian pada menit ke-75, tendangan Alessandro Florenzi membentur tiang. Peluang AC Milan pun terbuang lagi. Milan akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan pada menit ke-89 lewat gol tandukan Olivier Giroud. Namun gol Olivier Giroud dianulir oleh wasit karena ada handball lebih dulu dari striker Prancis tersebut. Sampai laga tuntas, Milan dan Empoli gagal mencetak gol. Hasilnya, kedua tim bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Dengan hasil ini, AC Milan tetap di peringkat ketiga klasmen Liga Italia. Il Diavolo Rosso mengantongi 52 poin dari 29 pertandingan. Napoli menang 2-1 atas Lecce di lanjutan Liga Italia 2022-2023 berkat gol bunuh diri dari kiper Lecce yakni Wladimiro Falcone. Hasil ini membuat Napoli makin kokoh di puncak klasmen Liga Italia. Laga sendiri berlangsung di Stadio Comunale Via del Mare Lecce pada Sabtu 8 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Napoli harus susah payah mengalahkan Lecce. Bek kanan Giovanni Di Lorenzo membuka skor lewat sebuah tandukan memanfaatkan umpan silang dari Kim Min-jae dari sisi kanan lapangan. Hanya 6 menit setelah babak kedua berjalan, Federico Di Francesco menyamakan kedudukan lewat golnya di Serie A musim ini. Sang penyerang memanfaatkan bola muntah hasil tandukan Asan Jesai yang memantul dari Mistar. Di Francesco mengontrol bola, kemudian memutar dan melepas tembakan kaki kanan keras yang menembus gawang Alex Meret. Ini adalah gol pertama Lecce dalam dalam 5 laga Serie A terakhir. Keunggulan tuan rumah hanya bertahan selama 12 menit setelah suatu blunder terjadi di lini belakang Lecce. Bek Lecce yakni Antonino Gallo berupaya mengamankan bola lambung terobosan dari Napoli dengan mengembalikannya ke kiper Wladimiro Falcone lewat sentuhan paha.
Namun, sang penjaga gawang tampaknya terkejut dengan bola yang melambung ke arahnya sehingga tidak siap kalah menerima bola. Alhasil, ia gagal menangkap si kulit bundar dan bola pun masuk ke gawang. Napoli pun mendapatkan hadiah gol bunuh diri di menit 64. Tidak banyak tercipta kesempatan emas lagi bagi kedua tim hingga akhir laga kendati perubahan-perubahan yang telah dilakukan pelatih kedua kubu. Lecce sempat mendapatkan 2 sepak pojok beruntun pada injury time babak kedua. Akan tetapi mereka gagal memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Napoli pun kembali mengambil poin penuh di Serie A jelang pertemuan kontra AC Milan pada leg pertama babak perempat final Laga Champions medio pekan depan. Napoli terus melancarkan jalan menuju gelar Serie A pertama mereka sejak 1990 dengan kemenangan 2-1 atas Lecce. Kemenangan yang didapat secara tak mudah di markas Lecce ini membuat Napoli bangkit setelah kekalahan mengejutkan 0-4 lawan AC Milan di Stadio Diego Armando Maradona. Dan laga kali ini berjalan lebih sukses bagi Napoli yang mencatatkan kemenangan ke-24 di Liga Italia sepanjang musim. Pasukan Luciano Spalletti pun berhasil memperlebar jarak di puncak klasmen menjadi 19 poin. Kita beralih ke informasi seputar dunia sepak bola tanah air. Tribuners kali ini update seputar bursa transfer Liga 1 2023 dan kabar mengenai Evan Dimas yang akan bergabung ke Persib Bandung berisiko memantik hengkangnya pemain lain. Bila Evan Dimas ini datang ke Persib Bandung di bursa transfer Liga 1 2023, maka yang rawan jadi tumbal bakal angkat kaki adalah Mark Klok atau Ricky Kambuaya yang saat ini juga diincar klub lain. Bila Mark Klok ataupun Ricky Kambuaya angkat koper di bursa transfer Liga 1 2023, maka kans Evan Dimas kian terbuka lebar di Persib Bandung. Rumor kedatangan Evan Dimas ini beriringan dengan kabar diincarnya 2 gelandang andalan Persib, yakni Mark Klok dan Ricky Kambuaya yang kini menjadi incaran klub Liga 1. Kedua pemain tersebut merupakan andalan Luis Milla saat berusaha merebut gelar juara Liga 1. Saat ini tidak dipanggil timnas Indonesia, kedua pemain itu rutin mengisi line up. Sebagai informasi, Evan Dimas sendiri merupakan mantan pemain Luis Milla saat Asian Games 2018 lalu. Pemain 28 tahun ini mampu membawa timnas U23 Indonesia menembus babak 16 besar setelah kandas melalui adu penalti dari Uni Emirat Arab. Evan Dimas merupakan pemain Luis Milla di ajang FIFA Matchday periode 2018. Evan Dimas Darmono adalah pemain sepak bola kebangsaan Indonesia, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 13 Maret 1995. Evan Dimas mengawali karirnya sebagai pemain sepak bola dengan bergabung bersama Sekolah Sepak Bola atau SSB Sasana Bakti dan Mitra Surabaya. Karirnya sebagai pesepak bola profesional pun dimulai ketika pada 2010 ia bergabung dengan Persebaya Youth tim tanah kelahirannya. Dirinya juga pernah bermain bersama dengan klub asal Malaysia yaitu Selangor FC. Sebelum masuk ke Arema FC, Evan Dimas sempat ada di beberapa klub Indonesia, yakni diantaranya Bayangkara FC pada tahun 2018, kemudian Barito Putra 2019, Persija Jakarta 2020. Pemain dengan tinggi 1,67 meter itu juga telah debut dalam timnas Indonesia pada 28 November 2014 dan dirinya menjadi langganan bermain di timnas baik dalam U19, U22, dan U23. Timnas Indonesia U22 menggelar syukuran pasca Indonesia terbebas dari sanksi berat yang dijatuhi FIFA. Syukuran ini pun sekaligus menjelang Timnas Indonesia tampil di SEA Games 2023 Kamboja. Acara digelar dengan agenda buka bersama dan syukuran menyambut sanksi ringan dari FIFA di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta pada Jumat 7 April 2023 kemarin. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, merasa bersyukur FIFA tak menjatuhkan sanksi berat yakni ban kepada Indonesia seperti tahun 2015 silam. Dengan demikian, Timnas Indonesia U22 di bawah asuhannya pun kembali fokus menjalani persiapan guna tampil di SEA Games 2023 Kamboja.
Dalam momen ini, skuad timnas U22 juga melakukan video call dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang bersiap kembali ke Indonesia seusai bertemu FIFA di Eropa. Erick pun berharap kejadian ini bisa menjadi pelucut agar timnas Indonesia ke depan semakin berprestasi. Terdekat, Erick sendiri juga ingin skuad Garuda bisa meraih prestasi tertinggi di SEA Games 2023 Kamboja. Diketahui, keputusan hukuman untuk PSSI dan sepak bola Indonesia dikeluarkan FIFA pada Kamis 6 April malam lalu. Badan Sepak Bola Dunia itu hanya memberikan sanksi administratif kepada PSSI berupa pembekuan dana FIFA Forward. Hanya mendapat sanksi ringan dari FIFA, ini disambut baik oleh Timnas Indonesia U22 yang akan berangkat ke SEA Games 2023 di Kamboja setelah Lebaran. Dalam situs resmi PSSI, dana forward sendiri merupakan bentuk bantuan yang diberikan FIFA untuk keperluan operasional federasi. FIFA masih akan melihat strategi besar PSSI yang dibawa Erick Thohir yang dibungkus menjadi cetak biru sepak bola Indonesia. Menanggapi sanksi ini, pengamat sepak bola Akmal Marhali berharap agar PSSI tidak senang terlebih dahulu karena hanya mendapat sanksi ringan dari FIFA. Ia pun meminta PSSI untuk tidak jemawa setelah Indonesia hanya mendapat sanksi ringan dari FIFA. Lebih lanjut, Akmal meminta kegagalan Indonesia menggelar Piala Dunia U20 2023 segera dievaluasi, sehingga kedepannya tidak ada lagi kesalahan tersebut yang dapat merugikan sepak bola tanah air. Setelah Piala Dunia U20, Gubernur Bali Iwayan Koster menegaskan sikapnya kembali menolak atlet Israel pada Anok World Beach Game di Bali pada Agustus 2023 mendatang. Mengenai sikap Gubernur Bali ini, Presiden Joko Widodo mengaku belum mendapatkan laporan apapun. Iwayan Koster sendiri menyatakan penolakannya didasarkan pada amanat konstitusi Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019. Dilansir Tribun News, Iwayan Koster mengusulkan pada penyelenggara event olahraga ini tetap bisa digelar di Bali tanpa mengikutsertakan kontingen dari Israel. Terpisah Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menegaskan persiapan Anok World Beach Games atau AWBG yang akan diadakan di Bali pada 5 hingga 12 Agustus 2023 masih terus berjalan. Persiapan tidak terganggu dengan adanya pernyataan dari Gubernur Bali Iwayan Koster. Okto menjelaskan akan berkomunikasi kembali dengan Wayan Koster dan juga berencana berkomunikasi dengan IOC dan 14 internasional federasi yang terlibat. Dalam komunikasi nantinya, ia berharap ada solusi sehingga gelaran AWBG tetap bergulir tepat waktu tanpa ada masalah di Bali. Okto tak ingin Indonesia akan semakin dikucilkan oleh dunia apabila multi-event ketiga terbesar di dunia ini bakal bernasib seperti Piala Dunia U20 2023. Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo mengaku belum mendapatkan laporan terkait sikap Gubernur Bali Iwayan Koster yang menolak kehadiran kontingen Israel di Anok World Beach Game di Bali. Hal itu disampaikan Jokowi seusai menanam padi bersama petani di Desa Senori, Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Rabu lalu. Sebelumnya diketahui Gubernur Bali menolak timnas Israel berlaga di Piala Dunia U20 di Pulau Dewata dengan berbagai alasan, mulai dari takut trauma bom hingga membawa nama Presiden pertama Soekarno. Akibatnya, Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional memutuskan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang seharusnya berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Saat menolak Israel di Piala Dunia U20, Koster menilai kehadiran timnas Israel berpotensi mengancam keamanan di Bali. Selain itu, ia juga menyebut kehadiran Israel akan menimbulkan pro dan kontra di Indonesia, khususnya terkait konflik dengan Palestina. Karena itu, Koster menolak kedatangan Israel ke Indonesia, khususnya ke Bali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Aksi yang dilakukan Marc Marquez di MotoGP Portugal 2023 pada 26 Maret 2023 lalu menjadi sorotan sejumlah pihak. Nasib sial karena kecelakaan parah didapat pembalap bernomor 93 itu di seri pembuka MotoGP 2023.
Sorotan di antaranya datang dari mantan pembalap MotoGP asal Italia, Loris Reggiani. Dikutip Tribun News dari Motosan, ia menilai penampilan Marc Marquez terlalu ngotot mengejar rekor juara Valentino Rossi hingga menyarankannya ke psikolog. Dalam seri pembuka MotoGP 2023 itu, diketahui Marquez gagal finish usai menabrak kencang Miguel Oliveira kala hendak menyalip George Martin yang ada di urutan ketiga saat itu. Akibat kecelakaan ini, Marquez dan Oliveira sama-sama terpelanting dan tidak bisa menyelesaikan perlombaan. Oliveira sendiri sempat terkapar hingga harus ditandu meninggalkan sirkuit Portimao, Portugal. Marquez juga mengalami cedera lagi di tangannya hingga harus absen dalam balapan MotoGP Argentina 2023. Menurut Reggiani, kecelakaan yang dialami dalam balapan itu adalah murni kesalahan The Baby Alien, julukan dari Marc Marquez. Ia menilai hal tersebut terjadi lantaran Marquez terlalu memaksakan diri untuk membidik gelar juara demi menyamai rekor dari Valentino Rossi di ajang MotoGP. Reggiani pun mengkritik keras penampilan Marquez yang tidak terkendali di MotoGP Portugal 2023 ini. Terlebih dengan motor yang kurang maksimal, ia tetap memaksakan bisa kencang sehingga terjadilah insiden-insiden yang tidak seharusnya terjadi. Lebih lanjut, Reggiani menilai Marquez memiliki masalah yang melampaui agresivitasnya di lintasan. Reggiani menganggap Marc Marquez tampil hingga melampaui agresivitasnya di trek karena terlalu menggebu-gebu mendapatkan hasil manis musim ini demi meraih gelar juara. Gelar itu sendiri ingin didapat Marquez bukan sekedar karena ingin menebus penampilan minornya dalam beberapa musim terakhir. Namun menurutnya juga karena berambisi mengejar rekor 9 kali juara dunia yang diukir Valentino Rossi. Terbukti sejak gelar ke-8 pada tahun 2019, Marquez belum menambah satu gelar pun untuk menyamai jumlah juara dunia milik The Doctor. Mendapati kondisi ini, Reggiani menyarankan Marquez untuk bisa menggunakan jasa psikolog guna membantunya mengurangi balapan dengan lebih baik. Sebab jika terus tampil dengan kondisi seperti di Portimao, dia akan membahayakan para rivalnya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sport permisa. Namun jangan kemana-mana dulu Tribuners, karena setelah ini saya masih akan menemani Anda dalam program live update Manja Negara. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Tribuners, kembali bersama saya Diamita yang akan menemani Anda dalam program Live Update Mancanegara edisi Sabtu 8 April 2023. Berbagai informasi seputar dunia sudah kami siapkan untuk Anda. Kita langsung ke informasi pertama.
Dokumen rahasia yang memuat perencanaan perang Amerika Serikat dan NATO di Ukraina bocor. Dokumen rahasia itu milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, merinci tentang pasokan senjata ke Ukraina hingga pelatihan militer untuk serangan balik ke Rusia. Mengutip News EV, dokumen rahasia Amerika Serikat dan NATO itu kini telah beredar luas di jejaring sosial. Dalam dokumen itu terurai jelas analisis singkat tentang situasi militer pada awal Maret dan dugaan rencana kesiapan tentara Ukraina yang sedang dilatih di luar negeri. Salah satu dokumen bertanda rahasia besar memberikan data status konflik per 1 Maret yang menunjukkan bahwa slide tersebut berumur beberapa minggu. Meskipun mereka tidak menjelaskan rencana pertempuran khusus, file itu menawarkan sekilas penilaian intelijen Amerika Serikat untuk tingkat pasukan Rusia dan Ukraina. Kemudian juga terdapat jadwal pelatihan dan pengiriman peralatan, data cuaca, serta pengeluaran amunisi termasuk untuk platform HIMARS yang dipasok Amerika. Dokumen itu juga menunjukkan informasi tentang jumlah brigade Ukraina, total ada 12,9 di antaranya dipasok dan dilatih oleh Amerika Serikat. Dari jumlah itu direncanakan sekira 6 brigade akan siap bertempur pada 31 Maret dan juga 3 sisanya pada 30 April nanti. Disebutkan pula, serangan balik Ukraina kemungkinan akan terjadi pada bulan Mei. Publikasi itu juga mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina akan membutuhkan 250 tank lagi dan lebih dari 350 kendaraan mekanis. Setelah pengungkapan informasi ini, Pentagon dengan panik memulai penyelidikannya sendiri. Pada saat yang sama, analisis militer percaya bahwa pembocoran itu dilakukan oleh Rusia. Sementara itu, dikutip dari Anadolu, pada Jumat 7 April, Pentagon membenarkan pihaknya sedang menyelidiki dugaan tangkapan layar dokumen rahasia Amerika Serikat dan NATO mengenai perang di Ukraina yang beredar di media sosial. Namun, Wakil Pentagon Sabrina Singh masih belum merinci apakah dokumen dan isinya yang sudah beredar tersebut asli atau palsu. Kebocoran ini terjadi saat Kiev dilaporkan sedang mempersiapkan serangan balasan besar-besaran terhadap pasukan Rusia. Jika asli, dokumen itu mewakili salah satu pelanggaran intelijen paling signifikan sejak awal konflik Rusia-Ukraina. NATO mendapatkan peringatan untuk tidak terus menguji kesabaran Rusia dengan ekspansinya ke daerah perbatasan. Pasalnya hal itu bisa menjadi bumerang dan menghancurkan aliansinya sendiri. Peringatan ini dilontarkan oleh Khalifa Al-Ali, seorang kolumnis atau jurnalis yang telah banyak mendapat informasi dari pakar-pakar. Dilansir RIA Novosti, Ali memperingatkan kepada negara-negara barat untuk tidak menjadikan kesabaran Rusia sebagai taruhan keamanan aliansinya. Ia menyebut Rusia merupakan negara yang bisa menghancurkan semua negara NATO. Hal ini pun sejalan dengan yang diperingatkan oleh juru bicara kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov. Ekspansi NATO akan memaksa Moskow mengambil tindakan balasan untuk memastikan keamanannya sendiri, baik secara taktis maupun strategis. Juru bicara Kremlin itu menekankan bahwa keputusan Helsinki untuk bergabung dengan aliansi militer tidak mempengaruhi sifat hubungan bilateral, karena NATO adalah struktur yang bermusuhan dengan Rusia. Diketahui NATO terus melakukan ekspansi ke negara-negara yang berbatasan dengan Rusia. Pada Mei tahun lalu, Finlandia mengajukan proposal untuk bergabung dengan Aliansi Atlantik Utara dengan latar belakang peristiwa di Ukraina. Awalnya aplikasinya disetujui oleh 28 dari 30 negara blok, kecuali Hungaria dan Turki. Budapest meratifikasi keanggotaan negara dalam organisasi itu pada akhir Maret dan Ankara pada awal April. Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, telah mengumumkan bahwa Finlandia kini menjadi anggota ke-31 aliansi militer tersebut pada Selasa 4 April 2023 lalu. Finlandia resmi memilih membatalkan kebijakan non-blok militer yang telah dipegang selama puluhan tahun. Hal itu karena invasi Rusia ke Ukraina. Rusia pun langsung bereaksi terkait Finlandia yang bergabung Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO tersebut. Moskow segera meningkatkan kehadiran militernya di barat maupun barat laut negara.
Dikutip dari Kompas.com, pada Selasa 4 April, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Alexander Grushko memberikan penjelasan. Pemerintah Rusia akan memperkuat kawasan perbatasannya. Negaranya akan diperkuat dengan potensi militer ke arah barat dan barat laut. Menteri Luar Negeri Rusia ini menegaskan pihaknya akan mengambil langkah tambahan. Hal ini jika pasukan NATO dikerahkan ke Finlandia setelahnya. Menurutnya, tindakan yang akan diambil ini untuk memastikan keamanan militer Rusia secara andal. Semua yang dilakukan Putin merupakan reaksi atas tindakan NATO dan Amerika Serikat. Pengibaran bendera Rusia di wilayah Artyomov atau yang disebut Bakhmut oleh Ukraina membuat Inggris mengakui kekuatan Moskow. Dalam keterangan intelijen pada Jumat 7 April 2023 kemarin, Kementerian Pertahanan Inggris menyebut baru-baru ini Rusia mendapatkan momentum dalam pertempuran untuk Bakhmut. Laporan itu menyatakan bahwa pasukan Rusia kemungkinan besar telah maju hingga ke pusat kota Bakhmut dan merebut tepi barat sungai Bakhmut. Selain itu dilaporkan juga bahwa pasukan Wagner dan para komandan Kementerian Pertahanan Rusia telah menghentikan sementara perseteruan mereka dan meningkatkan kerjasama. Di sisi lain, di sisi Ukraina, Kiev menegaskan tidak akan mundur dari wilayah Bakhmut. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mendorong Presiden China Xi Jinping untuk menggunakan hubungan Beijing dengan Moskow untuk membantu mengakhiri perang Rusia di Ukraina. Macron mengatakan kepada Xi dalam pertemuan mereka di Beijing pada Kamis 6 April kemarin bahwa agresi Rusia di Ukraina telah merusak stabilitas internasional. Presiden China itu pun mengonfirmasi kepada wartawan telah menerima permintaan Prancis. Xi mengatakan bersama Prancis pihaknya memohon semua pihak untuk menahan diri dan bermusyawarah dalam konflik selama 14 bulan terakhir tersebut. Ia menambahkan bahwa China sedang mengupayakan perundingan damai dalam upaya penyelesaian politik dan pembangunan arsitektur Eropa yang seimbang dan langgeng. Pemimpin China itu mengatakan pemerintahannya meminta perlindungan warga sipil. Mereka juga menegaskan senjata nuklir tidak boleh digunakan dan perang nuklir harus dihindari. Namun belum jelas apakah Xi nantinya akan menekan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bernegosiasi seperti yang diminta Macron atau apakah ia akan berdialog dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang pada bulan lalu juga mengatakan bahwa China dapat menjadi mitra dalam upaya perdamaian. Sebelumnya, China sendiri telah mengusulkan rencana perdamaian bagi Ukraina yang mencakup seruan untuk menegakkan kedaulatan dan integritas wilayah semua negara, tetapi tidak meminta Rusia untuk menarik pasukannya dari Ukraina. Para pejabat Ukraina mengatakan mereka hanya akan terlibat dalam perundingan damai apabila Rusia menarik seluruh pasukannya. Sementara itu Rusia bersikeras agar Ukraina mau mengakui wilayah yang diklaim Moskow telah dicaploknya. Angkatan Udara Rusia baru-baru ini dilaporkan memindahkan 3 jet tempur MiG-31K ke lokasi yang belum terlacak di Rusia. Ketiga jet tempur itu diketahui dipersenjatai dengan rudal hipersonik Kinzhal dari lapangan terbang Machulisky di Belarus. Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh outlet media pemantauan militer Belarusia Independen, Belaruski Hajun. Dilansir Eurasian Times, laporan itu dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Innat. 3 pesawat yang meninggalkan Belarus ini menggunakan nomor registrasi masing-masing RF92215, RF92445, dan RF95194. Biasanya setiap kali MiG-31K ini lepas landas, sirine udara mulai menyala di seluruh Ukraina karena takut akan serangan udara yang akan segera terjadi. Hal ini karena MiG-31 adalah pembawa rudal hipersonik Kinzhal yang memiliki jangkauan 2.000 km dan akan mencakup seluruh Ukraina. Namun kali ini tidak ada sirine udara yang terdengar di seluruh Ukraina.
Ihnat, mengatakan kepada Ukrainska Pravda bahwa peringatan serangan udara diberikan berdasarkan keadaan wilayah udara dan kemungkinan penggunaan senjata. Informasinya pesawat ini telah ditempatkan di Makchulischi sejak Desember tahun lalu. Namun seorang ahli militer Ukraina dan tentara cadangan Ukraina, Kolonel Roman Svitan, menyatakan bahwa para pejuang telah ditarik dari Belarusia untuk menarik mereka kembali dari garis terdepan. Beberapa MiG-31K telah ditempatkan di lapangan terbang di Belarusia sejak pasukan Rusia memulai invasi besar-besaran mereka ke Ukraina. MiG-31K bagaimanapun melakukan serangan mendadak lebih sedikit dari yang diantisipasi. Pakar memperkirakan jet-jet tempur itu akan dipindahkan ke lapangan terbang Saikovka di Oblast Kaluga, Rusia, sebelah barat wilayah itu dan dekat dengan Oblast Smolensk. Untuk diketahui, MiG-31K Foxhound adalah salah satu jet tempur paling mematikan dan canggih yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Rusia. Pesawat-pesawat tempur ini dapat menembakkan rudal hipersonik yang tidak dapat dilawan oleh musuh Rusia, menjadikannya lebih berbahaya dan berharga bagi Angkatan Udara Rusia. Sistem rudal MiG-31K dan Kinzhal adalah kombinasi persenjataan konvensional Rusia yang paling mematikan dan kuat. Bahkan target pertahanan terbaik di Eropa dikatakan berisiko karena penempatan mereka di Belarusia. Menurut beberapa klaim Rusia, MiG-31 yang dipersenjatai dengan rudal Kinzhal dapat mencapai sebagian besar ibu kota Eropa Barat, termasuk London, Paris, Roma, dan banyak lainnya dalam waktu sekira 7 hingga 10 menit saja. Namun demikian, sejauh ini hanya diketahui bahwa 10 hingga 20 MiG-31 telah dimodifikasi untuk penembakan Kinzhal. Karena kurangnya sistem pertahanan udara Ukraina yang mampu mendeteksi rudal hipersonik ini, rudal tersebut pun sangat sulit dicegat, memberikan Rusia keuntungan yang cukup besar. Kombinasi rudal MiG-31K dan Kinzhal adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh VKS. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan keprihatinan serius dan atas situasi di Masjid Al-Aqsa. Moskow juga menyampaikan kekhawatiran serius sebagai imbas antara Palestina dan Israel yang mengancam berkembang menjadi konfrontasi bersenjata skala penuh seperti yang telah terjadi berkali-kali di masa lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan peristiwa di Yerusalem memusuhi semua agama dunia. Dilansir tas.com, Kementerian Luar Negeri menambahkan bahwa Moskow menegaskan kembali pentingnya mengamati status quo tempat-tempat suci di Yerusalem. Mereka juga meminta menghormati hak-hak beragama di tengah eskalasi yang sedang berlangsung. Seperti diketahui, ketegangan kembali meningkat di tepi barat pada Rabu 5 April 2023 setelah polisi Israel menahan ratusan jamaah dari dalam kompleks Masjid Al-Aqsa saat tarawih. Setelah menggunakan bom suara, polisi Israel mengelilingi aula doa Al-Qibli hingga naik ke atap masjid dan menghancurkan jendela. Mereka pun juga dilaporkan menyemprotkan gas air mata. Al-Aqsa sendiri terus menjadi titik panas antara Israel dan Palestina. Bagi umat Islam, Al-Aqsa mewakili situs tersuci ketiga Islam. Di sisi lain, orang Yahudi menyebut daerah itu merupakan Temple Mount dengan mengatakan bahwa itu adalah situs dua kuil Yahudi di zaman kuno. Diketahui Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Al-Aqsa berada selama Perang Arab-Israel pada tahun 1967. Mereka menganeksasi seluruh kota pada tahun 1980 dalam suatu langkah yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional. Sementara itu, hubungan antara Tel Aviv dan Ramallah semakin memanas kembali pasca Benjamin Netanyahu menjadi Perdana Menteri Israel. Diketahui, Netanyahu disokong oleh Partai Kanan Israel, Likud, yang cukup keras dalam menyikapi Palestina. Kelompok negara emerging market yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS dinilai semakin kuat. Politisi Prancis mantan MEP Florian Philippot mengakui bahwa BRICS telah jauh melebihi G7 dalam hal potensi ekonominya.
Dikutip dari RIA Novosti, Filippo mengungkap bahwa BRICS memiliki 31,5% dari PDB global, sementara G7 30,7%. Menurutnya kesenjangan ini masih akan bisa terus meningkat. Filippo menyebut G7 masih terjebak di dunia dekaden lama karena Uni Eropa dan NATO. Pemimpin gerakan Patriots itu terus-menerus mengkritik negara-negara barat atas kebijakan anti-Rusia mereka dan pasokan senjata ke Ukraina. Karena itu, dia menuduh Presiden Emmanuel Macron berusaha melancarkan Perang Dunia Ketiga dan membahayakan keamanan Perancis. Diberitakan sebelumnya, Forum Ekonomi BRICS segera merealisasikan rencana penggunaan mata uang tunggal. BRICS dinilai memiliki banyak peluang untuk menciptakan mata uang sendiri, terlebih ada bumbu Cina dan Rusia, di mana mata uang mereka semakin menguat. Dikutip Kompas.com dari LiveMin, rencana mata uang baru dari BRICS tersebut disampaikan oleh anggota parlemen Rusia, Alexander Babakov. Ia menerangkan kelompok ekonomi negara-negara itu berupaya tidak tergantung dengan dolar Amerika Serikat atau euro. Dilansir dari First Post, tindak lanjut mata uang baru itu akan dibahas kembali pada KTT BRICS di Afrika Selatan pada Agustus mendatang. Diketahui, ide mengenai mata uang baru BRICS rupanya diinisiasi oleh Rusia. Hal ini karena negara itu menghadapi sanksi ekonomi yang berat dari Barat atas operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Babakov mengatakan bahwa Rusia dan India akan mendapat manfaat paling banyak dari mata uang baru ini. Usulan mata uang tunggal dari berbagai negara ini ternyata juga sudah sempat datang 4 tahun yang lalu. Selain itu, di dalam BRICS, transaksi perdagangan antara dua negara juga sudah banyak menggunakan mata uang masing-masing. Jadi, mereka kini tidak lagi bergantung pada dolar Amerika alias greenback. Menariknya, negara anggota BRICS saat ini juga menjadi salah satu negara yang perekonomiannya sedang berkembang. Terlepas dari tujuan politik, BRICS dinilai memiliki kemampuan secara ekonomi yang mumpuni. Peluang lainnya datang dari Rusia dan Cina yang tidak bergantung pada pembayaran lewat Visa dan Master. Pilihan itu lantaran Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga cukup tinggi sehingga berdampak pada kenaikan kartu kredit Visa dan Master. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners. Selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribun News. Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan Mata Lokal Memilih 325 hari menuju pemilu 2024. Kami akan menyajikan informasi terkini 10 bulan menjelang pemilu. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah Mata Lokal Memilih selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Direktur Eksekutif Indonesia Political Power Ihwan Arif mengatakan koalisi besar sangat potensial terwujud di Pilpres 2024. Pasalnya ia menilai ada kekuatan Jokowi dalam pertemuan tersebut. Ia menilai Jokowi menunjukkan peran sebagai kingmaker yang bisa melanjutkan estafet koalisi pendukung pemerintah.
Dikutip dari tribunnews.com, Ihwan mengatakan dalam wacana peleburan koalisi KIB dan KKIR memang harus mendapat restu dari Jokowi. Menurut pandangan Ihwan, bakal calon presiden yang diusung oleh koalisi besar harus sesuai dengan selera dan restu Jokowi. Berbagai program kerja yang telah dijalankan Jokowi akan terganjal jika salah memilih capres-cawapres dari luar koalisi pemerintah. Sementara sosok capres dan cawapres yang diusung berasal dari kalangan KKIR atau Gerindra, PKB, dan KIB antara Golkar, PAN, dan PKB. Untuk posisi capres-cawapres tentunya tidak jauh-jauh dari tokoh pilihan Jokowi seperti tokoh yang dinilai dekat dengan Presiden, misalnya Prabowo, Ganjar, dan Airlangga. Ia mengatakan faktor restu Jokowi akan mempermudah proses distribusi nominasi kandidat capres dan cawapres di koalisi besar pendukung pemerintah. Diketahui Presiden Joko Widodo menyebut dua koalisi partai saat ini yakni Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, P3, dan PAN cocok dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra dan PKB. Hal itu disampaikan Jokowi seusai menghadiri acara silaturahmi antara PAN dengan Presiden. Terkait penggabungan dua koalisi partai tersebut, menurut Jokowi terserah para ketua umum partai masing-masing. Yang pasti Presiden mengatakan koalisi harus dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam acara silaturahmi tersebut, Presiden membicarakan masalah kebangsaan sekaligus keberlanjutan program pembangunan ke depannya. Presiden mengaku dalam pertemuan ia lebih banyak mendengarkan. Dalam membahas politik, para ketua umum partai yang banyak berbicara. Presiden tidak menjawab apakah dalam acara silaturahmi partai pemerintah tersebut turut dibahas masalah capres dan cawapres Pilpres 2024. Menurut Presiden, hal itu sebaiknya ditanyakan kepada para ketua umum partai. Dalam acara tersebut turut hadir sejumlah ketua umum partai koalisi pemerintah, mulai dari tuan rumah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Zulkifli mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak hadir karena sedang berada di luar negeri. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pinrang menggelar sosialisasi daerah pemilihan atau dapil dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pemilu 2024 mendatang pada Jumat 7 April. Kegiatan sosialisasi tersebut digelar di MS Hotel Pinrang dengan mengundang berbagai pihak, seperti Bawaslu, partai politik, pemerintah Kabupaten Pinrang, LSM, dan media. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur Nining Anggraini yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nining. Halo rekan Nining. Halo rekan Nining.
Mohon maaf Tribuners, wartawan kami belum dapat tergabung karena kendala koneksi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wacana terbentuknya koalisi besar sedang menjadi dinamika baru perpolitikan tanah air menjelang Pilpres 2024. Presiden Jokowi dinilai memiliki andil besar pada pembentukan wacana yang menggabungkan antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Namun belakangan PDIP bersikap atas wacana itu. Ketua DPP PDIP Puan Maharani seperti mengambil alih peran Jokowi dengan menyatakan siap menjadi tuan rumah pertemuan koalisi besar. Jika sampai terjadi, maka koalisi besar telah mengkonsolidasikan 3 kekuatan besar yang semula terpisah. Dikutip dari tribunnews.com, PDIP bersama Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan memonopoli kekuatan politik Indonesia dan menjadi dominan pada Pilpres 2024 mendatang. Berdasarkan perolehan kursi DPR RI periode 2019-2024, koalisi besar menguasai 72,46% dari 575 kursi yang ada. Sisanya, Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS yang tergabung dalam koalisi perubahan hanya memiliki 28,35% dari 575 kursi yang ada. Di atas kertas, jika hanya ada 2 koalisi yang bertarung pada Pilpres 2024 mendatang, maka jelas terlihat mana yang lebih unggul. Wacana koalisi besar mencuat setelah Presiden Jokowi bertemu dengan 5 ketua umum partai politik pada acara silaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN pada Minggu 2 April. Lengkap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum P3 Mardiono semuanya hadir. Pengamat akar rumput Strategic Consulting Ihwanul Harahap menilai pertemuan Presiden bersama 5 ketua umum partai politik kemarin merupakan upaya konsolidasi yang dilakukan untuk menguatkan politik tengah di Indonesia. Ihwanul juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan 5 partai politik tersebut, Jokowi cenderung menunjukkan dukungannya kepada sosok Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar. Menurut Ihwanul, sosok Airlangga dan Prabowo dengan kapasitas politiknya hendak dijadikan Presiden Jokowi sebagai variabel unggulan dalam ajang Pilpres 2024 mendatang. Namun ia menuturkan kemungkinan pasangan Prabowo dan Airlangga ini masih sangat dinamis, sangat tergantung dari peta dan pergerakan politik berbagai partai politik ke depannya. Menurut Ihwanul, dalam konstelasi yang masih cukup dinamis secara kelembagaan politik, Partai Golkar dan sosok Airlangga Hartarto akan menjadi sangat menarik dan menentukan bagi proyeksi pemenangan Pilpres 2024 mendatang. Airlangga mampu memainkan peran Partai Golkar sebagai partai tengah, partai teknokratik, dan partai besar yang memiliki basis politik kokoh di daerah yang memudahkan partainya untuk menjadi jembatan dan memimpin koalisi partai tengah serta diandalkan dalam menjalankan pemerintahan. Saat wacana terbentuk, PDIP lewat Puan Maharani mulai bergerak. Pertemuan koalisi besar yang semula dianggap berkat peran Jokowi, kini akan dilakukan lagi dengan PDIP sebagai tuan rumah. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Puan siap mengundang para ketua umum yang sebelumnya bersama Jokowi di acara silaturahmi Ramadan. Pertemuan dengan tuan rumah PDIP itu akan membahas koalisi besar bersama sang ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ketua Banggar DPR RI itu mengaku partainya menyambut positif pernyataan Puan tersebut. Menurutnya, pernyataan Puan mengartikan bahwa PDIP menekankan pembangunan bangsa harus dilakukan secara bersama, termasuk elemen partai politik. Meski demikian, Said mengaku tak bisa memastikan kapan undangan Puan itu disebar ke 5 partai politik penggagas koalisi besar. Begitu pula, apakah pertemuan akan dilangsungkan selama masa Ramadan atau sesudah Lebaran. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pinrang menggelar sosialisasi daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD dalam rangka pemilu 2024 mendatang pada Jumat 7 April. Kegiatan sosialisasi tersebut digelar di MS Hotel Pinrang dengan mengundang berbagai pihak seperti Bawaslu, partai politik, pemerintah Kabupaten Pinrang, LSM, dan media. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur Nining Anggraini yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan.
rekan Nining. Iya, terima kasih Mei. Baik, Tribuners, KPU Pindrang kemarin menggelar sosialisasi dapil dan alokasi kursi DPRD untuk pemilu 2024 mendatang. Nah, menurut Komisioner KPU Pindrang Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Yudiman mengatakan dapil dan alokasi kursi DPRD pemilu 2024 di Kabupaten Pindrang ini tidak mengalami perubahan atau sama dengan pemilu 2019 yang lalu. Nah, dapil dan alokasi kursi DPRD pemilu 2024 di Kabupaten Pindrang yakni 6 dapil dengan alokasi kursi 40 kursi Tribuners. Nah, dikatakan Yudiman mengatakan sebelumnya pihaknya melakukan uji publik dengan mengusulkan 3 rancangan dapil yang diajukan ke KPU RI. Nah, rancangan 1 itu dengan 6 dapil dan 40 alokasi kursi, kemudian rancangan 2 dengan 4 dapil dan 40 alokasi kursi, kemudian rancangan 3 dengan 7 dapil dan 40 alokasi kursi. Berdasarkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota dalam pemilu tahun 2024, dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Pindrang berdasarkan rancangan 1 terdiri dari 6 daerah pemilihan dengan alokasi 40 kursi. Rinciannya itu Tribuners, dapil pertama itu dengan alokasi 8 kursi meliputi Kecamatan Tiroang dan Kecamatan Watang Sawito. Kemudian dapil 2 dengan alokasi 6 kursi meliputi Kecamatan Matirobulu dan Kecamatan Supa. Kemudian dapil 3 dengan alokasi 5 kursi meliputi Kecamatan Landresang dan Kecamatan Matirosompa. Selanjutnya dapil 4 dengan alokasi 7 kursi meliputi Kecamatan Cempa dan Kecamatan Duampanua. Kemudian dapil 5 dengan alokasi 6 kursi meliputi Kecamatan Batulapa dan Kecamatan Lembang. Kemudian terakhir 6 dengan alokasi 8 kursi meliputi Kecamatan Paletean dan Kecamatan Patampanua. Nah, untuk diketahui Tribuners, sosialisasi dapil dan alokasi kursi DPRD di Kabupaten Pindrang ini kemarin dihadiri oleh Komisioner KPU Sulsel M. Asram. Jadi beliau berpesan mengatakan bahwasannya rangkaian penataan dapil ini melibatkan masyarakat secara luas yang berhubungan dengan 3 poin penting yang meliputi rujukan untuk merubah dapil. Jadi menurut Asram, dapil bisa berubah jika jumlah penduduk bertambah. Kemudian terjadi pemekaran wilayah, juga terjadi kesalahan penataan dapil di masa lalu. Nah, Asram menuturkan untuk Kabupaten Pindrang ini telah melakukan penataan dapil dengan melahirkan 6 dapil dari 12 kecamatan. Nah, Asram juga berpesan kepada perwakilan partai politik untuk tidak menggunakan politik uang dalam demokrasi atau pemilu 2024 mendatang. Seperti itu Tribuners. Ya baik, terima kasih rekan Nining atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Juru bicara DPP PKB Michael Sinaga meminta Partai Golkar agar tak memaksakan Erlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden di wacana koalisi besar. Michael mengatakan semua pihak harus saling mempertimbangkan terutama terhadap koalisi yang sudah terbentuk seperti Gerindra PKB. Sebab di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sudah membuat perjanjian terkait penentuan calon presiden dan calon wakil presiden. Dikutip dari tribunnews.com, karenanya Michael meminta semua partai politik agar tak memaksakan nama capres di wacana koalisi besar. Ia pun mencontohkan koalisi Gerindra PKB langgeng lantaran semuanya berbasis musyawarah. Adapun Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono menyatakan bahwa pihaknya tetap ngotot untuk mengajukan Erlangga Hartarto menjadi capres jika nantinya koalisi besar terbentuk di Pilpres 2024. Namun demikian, Dev memahami bahwa hal tersebut masih menjadi usulan dari Partai Golkar. Adapun nantinya usulan itu bisa diputuskan bersama parpol koalisi besar.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut dua koalisi partai saat ini, yakni Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, P3, dan PAN, cocok dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra dan PKB. Hal itu disampaikan Jokowi selesai menghadiri acara silaturahmi antara PAN dengan Presiden di kantor DPP Jakarta Selatan pada Minggu 2 April. Terkait penggabungan dua koalisi partai tersebut, menurut Jokowi terserah para ketua umum partai masing-masing. Yang pasti koalisi harus dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam acara silaturahmi tersebut, Presiden membicarakan masalah kebangsaan sekaligus keberlanjutan program pembangunan ke depannya. Presiden mengaku dalam pertemuan ia lebih banyak mendengarkan. Dalam membahas politik, para ketua umum partai yang banyak berbicara. Presiden tidak menjawab apakah dalam acara silaturahmi partai pemerintah tersebut turut dibahas masalah Capres dan Cawapres Pilpres 2024. Menurut Presiden, hal itu sebaiknya ditanyakan kepada para ketua umum partai. Tim gabungan TNI Polri berhasil mengamankan satu anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak bernama Yomison Murib pada Rabu 5 April lalu. Penangkapan terhadap anggota KKB itu berawal dari laporan masyarakat terkait dengan adanya keberadaan anggota KKB itu sehingga ditindaklanjuti oleh petugas dan dilakukan penangkapan. Saat ini yang bersangkutan telah diamankan Polres Mimika untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Marcelinus Labulela yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Marcel. Baik, benar sekali Mei dan Tribunus bahwa terkait aksi TNI Polri mengamankan satu kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, bahwa satu KKB bernama Yominso Murib ini ditangkap di Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Untuk Yominso Murib ini saat ini sudah dibawa ke Timika, di Polres Timika guna melakukan proses penyidikan lebih lanjut terkait aksinya yang dilakukan dan merugikan warga sipil maupun warga masyarakat di Puncak. Terkait dengan kasus ini, Mei dan Tribunus, bahwa dapat saya sampaikan bahwa Yominso Murib merupakan anak buah dari KKB pimpinan Numbuk Telenggen dan Pilanur Waker. Penangkapan anggota KKB ini berdasarkan informasi dari masyarakat dan ditindaklanjuti oleh TNI Polri yang bertugas di Kabupaten Puncak. Selanjutnya adapun sederet aksi yang dilakukan KKB yaitu Yominso Murib ini, di mana Yominso Murib ini melakukan penembakan terhadap tukang ojek bernama Udin pada tanggal 14 April 2021 lalu, kemudian penembakan pembakaran tower BTS pada 3 Januari 2021 lalu, dan penembakan helikopter PT Esra pada 11 April 2021 di Bandara Agim Amigaru, dan penembakan terhadap anggota OPS Anemangkawi yang terjadi pada 27 April 2021. Terkait yang aksi yang dilakukan oleh Yominso Murib ini, bahwa saat ini TNI Polri sedang melakukan pemeriksaan, di mana sebelumnya Yominso Murib diamankan di Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, namun sudah dibawa ke Polres Mimika untuk diselidiki di Polres Mimika oleh penyidik Satreskrim. Untuk informasi selanjutnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Faisal, bahwa ini merupakan salah satu penangkapan di mana KKB bernama Yominso Murib ini sudah melakukan aksinya beberapa kali. Begitu, Mei. Ya baik, terima kasih rekan Marcel atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Operasi Damai Kartens 2023. Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat siang rekan-rekan. Saya akan sampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 kami dari Operasi Damai Kartens bekerja sama dengan teman-teman dari TNI mengamankan salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata
yang ada di Kabupaten Puncak. Diawali dari kegiatan sweeping yang dilaksanakan oleh teman-teman TNI. Kemudian dari hasil sweeping tersebut diamankan salah satu orang atas nama B yang menjadi anggota kelompok dari kelompok kriminal bersenjata di Puncak yang terlibat ke beberapa laporan polisi. Yang pertama, dia terlibat dari penembakan terhadap tukang ojek atas nama Udin yang meninggal 14 April 2021 di Eromaga, distrik Omukia. Kemudian ada pembakaran tower BTS tanggal 3 Januari 2021. Kemudian juga pembakaran helikopter milik PT Ersa di Bandara Aminggaru 11 April 2021. Dan penembakan terhadap anggota Ops Nemangkawi 2021 di Olenki tanggal 27 April 2020. Menko Polhukam RI Mahfud MD tampil memukau di hadapan pimpinan Forkopimda Batam dan Kepri dalam Ballroom Hotel Swiss Bell Harbor Bay Batam pada Kamis 6 April pagi. Ia sontak menjadi perhatian ribuan pengunjung ballroom dan mata pengunjung tertuju ke podium tempat Mahfud berdiri. Bukan tanpa sebab, lewat sambutannya dalam diskusi publik Perang Semesta, Mahfud MD membeberkan sejumlah fakta menarik tentang adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam sindikat TPPO. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Beres Lumban Tobing, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Beres. Oke, baik, selamat siang Tribuner, selamat siang rekan Mei. Perlu kami informasikan dalam kunjungan Menpolhukam ke Batam, Kepulauan Riau kemarin memiliki agenda ataupun sejumlah agenda penting begitu. Nah, yang pasti agenda utamanya yakni dalam diskusi publik dengan tajuk Perang Semesta dalam memberantas sindikat peredaran TKI ilegal ataupun kasus TPPO. Nah, jadi kemarin di hadapan ratusan bahkan ribuan seluruh Forkopimda, pemerintah Kota Batam, bahkan Pemprov Kepulauan Riau langsung menghadiri agenda penting terkait persoalan tingginya kasus ataupun angka kasus TPPO di Batam, Kepulauan Riau begitu. Nah, Menpolhukam sendiri memberikan perhatian khusus untuk Batam begitu. Lantaran disinyalir Batam merupakan salah satu pintu pengiriman PMI yang dilakukan secara non prosedural yang saat ini angkanya cukup fantastis berdasarkan data yang diperoleh Pak Mahfud begitu menyampaikan bahwa sampai hari ini ada sekitar 4,5 juta PMI yang diduga ilegal yang berada di luar negeri begitu. Nah, selain itu juga agenda Pak Mahfud juga mengunjungi pelabuhan yang dijadikan tempat pemberangkatan para PMI yang diduga non prosedural. Ini mereka berangkat dari pelabuhan resmi begitu. Pak Mahfud langsung meninjau mulai dari loket-loket hingga ke dalam kapal gitu. Nah, yang menggentarkan berdasarkan keterangan dari Pak Mahfud bahwa sindikat perdagangan PMI ini dilakukan ataupun diduga adanya keterlibatan oleh para oknum penegak hukum. Bahkan Pak Mahfud menyebutkan sudah mengantongi sejumlah identitas itu ataupun bentuk-bentuk aliran dana yang mengalir kepada sejumlah oknum aparat penegak hukum begitu. Nah, tentunya juga Pak Mahfud kemarin meninjau langsung shelter salah satu aktivis HAM ataupun kediaman dari rumah Romo Pascal begitu. Nah, mungkin demikian rekan Mei. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menko Polhukam RI serta Kepala BP2MI RI. Berikut tayangannya untuk Anda. Sudah kita ketahui bagaimana pola diberangkatkan dari daerah mana, kemudian diloloskan melalui pintu mana, PLBN, pelabuhan, bandara, kita juga sudah ketahui. Nah,
perang semesta ini kita ingin mendorong satu perang semesta yang revolutif. Kemudian sosialisasi juga harus mengiringi. Pelabuhan Batam Center, Pak, itu kan Desember sejumlah wartawan ada yang pernah nulis soal jalur kapal ke Pengeli itu, Pak. Bu Kristina juga nyoba di Februari, jadi sempat ditutup sebentar lalu buka kembali. Itu apakah akan ditutup gitu, Pak, setelah ini? Kenapa kalau ditutup? Kenapa? Itu aja yang saya tanya. Pak, bentar dulu. Kalau dibuka kenapa? Kalau ditutup kenapa? Nanti saya bawa ke Jakarta. Apakah mau dibuka atau ditutup? Jalur Pengeli itu maksudnya kan jalur yang tidak diketahui banyak orang itu hanya sedikit yang ke situ. Kalau penumpang umum jadi kebanyakan pekerja migran gitu, Pak. Itu makanya kemarin setelah beberapa tulisan itu keluar sempat ditutup sebentar, tapi lalu dibuka kembali. Nah, waktu dibuka kembali. Oh, itu masalahnya. Ya, nanti kita dalami. Maksudnya selama ini Pada waktu itu yang belum diserahkan, Pak. Udah kayaknya ya. Pak Menko setelah jadi sampaikan untuk segera di Pak Menko kan selalu liputan, selalu ada penangkapan. Nah, setelah itu apakah nanti tidak banyak lagi kita sesuaikan aturan aja. Tidak boleh ada yang ilegal. Ini setelah itu apa pengaruhnya? Ya nanti diskusi apa sih yang harus ini kan suara masyarakat akan kita lihat. Seorang wanita di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan harus meregang nyawa ditikam anak kandungnya sendiri saat sedang tadarus membaca Al-Quran seusai sholat tarawih di dalam Masjid Baitur Rahman. Korban bernama Siti Fatona, sementara anaknya Muksin, warga Desa Letang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyu Asin. Belakangan diketahui motif penikaman yang dilakukan oleh Muksin karena menaruh dendam terhadap sang ayah karena telah membakar kitab kepercayaan yang dipahami oleh pelaku. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos Fajri Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fajri. Baiklah, terima kasih rekan Me dan Tribunnews dimanapun berada. Perlu kami informasikan kejadian tersebut bermula saat korban Siti Fatona sedang tadarus di Masjid Baitur Rahman. Pada saat itu korban mengaji dan tiba-tiba pelaku, yakni anaknya sendiri, Muksin, datang menggunakan pedang dan langsung menikam perut pada bagian sebelah kanan. Setelah melakukan penikaman tersebut, korban sempat meminta tolong kepada sang suami, di mana sang suami sendiri saat itu tidak jauh berada dari lokasi. Sang suami sendiri langsung lantas mendatangi lokasi penusukan tersebut dan mencoba menolong sang istri, namun ikut dibacok oleh Muksin. Namun bacokan tersebut tidak mengenai secara langsung sang ayah. Usai melakukan pembacokan, pelaku langsung menuju ke kediamannya. Selanjutnya, masyarakat dan dibantu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku. Namun pada saat melakukan penangkapan pelaku mencoba melawan karena saat itu masih memegang senjata tajam jenis pedang dan mencoba melukai pihak kepolisian. Akibatnya pihak kepolisian mengalami luka pada kaki kanannya. Usai dilakukan penangkapan terhadap pelaku, diketahui motif dari pelaku sendiri tega melakukan penusukan karena dendam akibat sebuah kitab kepercayaan dari ia dibakar oleh sang ayah beberapa tahun yang lalu. Karena dendam itulah pelaku tega menusuk sang ibu. Tidak hanya itu saja rekan Me dan Tribunnews, pelaku juga sempat melakukan percobaan pembunuhan yang sama namun gagal diamankan oleh warga. Akibat penusukan yang terjadi, Siti Fatona, ibunya, meninggal dunia akibat luka tusukan yang ada. Sedangkan korban sendiri juga mengalami depresi karena melakukan pembenturan kepala ke dinding penjara. Sehingga pada saat dievakuasi ke Rumah Sakit Sungai Lilin, pelaku juga meninggal dunia akibat membenturkan kepala ke dinding. Demikian rekan Mi. Baik, terima kasih rekan Fajri atas laporan Anda, dan Tribunnews wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Muba. Berikut tayangannya untuk Anda. Setelah sholat tarawih, kedua orang tua daripada tersangka ini sempat harusan. Kemudian secara tiba-tiba pelaku atau tersangka ini melakukan penganiayaan kepada ibunya terlebih dahulu.
dengan menusukkan parang ke arah perut. Kemudian setelah itu mengapa bapaknya di bagian leher, dan kemudian setelah minta bertolong. Peribahasa cinta ditolak, seorang pria bertindak terjadi di kota Tasikmalaya. Karena cintanya ditolak, seorang pria berinisial GS berusia 40 tahun nekat melakukan teror kepada seorang siswi SMA pujaan hatinya. Tak hanya meneror, GS juga melakukan pengrusakan sejumlah benda di rumah orang tua siswi tersebut. Tak perlu waktu lama, jajaran Polsek Tawang Polres Tasikmalaya Kota menangkap tersangka pelaku teror terhadap seorang siswi SMA yang viral di media sosial pada Kamis 6 April. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Priangan, Aldi Perdana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aldi. Selamat siang rekan Mei. Pada Kamis lusa 6 April 2023 itu memang sempat viral di media sosial terkait seorang om-om yang meneror atau menguntit siswi SMA di kota Tasikmalaya. Dari info yang saya dapatkan, awalnya om-om ini memang menyukai siswi SMA tersebut, sehingga suatu hari siswi SMA ini dijemput oleh teman sekolahnya, seorang laki-laki, yang kemudian membuat om-om ini merasa cemburu. Sehingga seperti yang viral di media sosial, om-om ini meneror dan menguntit siswi SMA ini, dan itu membuat ayah siswi tersebut berkelahi dengan om tersebut. Akibatnya om-om ini membawa senjata tajam dan melakukan pengrusakan rumah ayah siswi tersebut, dan kerusakan rumah tersebut mengalami sekitar 10 juta rupiah. Barang bukti yang diamankan oleh Polsek Tawang, Kota Tasikmalaya ini berupa senjata tajam yang panjangnya kira-kira 60 cm. Kemudian diketahui om-om tersebut berusia 40 tahun dan dengan status belum menikah atau bujang. Sedang siswi SMA tersebut berusia 16 tahun. Saat ini om-om tersebut sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, tepatnya Polsek Tawang, Kota Tasikmalaya. Sekian laporan dari saya, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Aldi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Tawang. Berikut tayangannya untuk Anda. Si pelaku menyukai anak korban, namun menurut keterangan korban, anaknya korban tidak suka. Suatu saat anak korban berjalan dengan temannya lelaki, mungkin dia cemburu atau gimana, maka si pelaku melampiaskan dengan merusak rumahnya. Kalau menurut pelaku ngakunya ada hubungan spesial, namun menurut keterangan anak korban tidak ada. Pelaku sudah kami amankan dan perkaranya sudah tahap penyidikan. Barang bukti yang diamankan sementara ini satu buah pedang panjang kurang lebih 60 cm. Kalau menurut keterangan pelaku, katanya pelaku dipukul satu kali sama korban, namun keterangan pelaku tidak. Kami Polsek Tawang akan menggunakan Personel Satuan Reskrim Polres Palopo menangkap pria bernama Hamka. Hamka ditangkap tak lama setelah menghabisi nyawa mantan Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Palopo Awal Bangai. Akibat tikaman pelaku, korban mengalami luka di dada kiri. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Holik Mawardi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Holik. Ya, Mei. Jadi pada Kamis tengah malam kemarin terjadi kasus penganiayaan di Jalan Diponegoro, Kelurahan Batu Pasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana dalam kasus penganiayaan tersebut mengakibatkan satu orang meninggal, di mana korban meninggal diketahui bernama Awal Bangai, beralamat di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, di mana diketahui Awal Bangai ini merupakan seorang aktivis yang ada di Kota Palopo dan Luwu Utara, yang semasa kuliah dulu menjabat sebagai ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Kota Palopo.
Pelaku sendiri diketahui bernama Hamka, masih merupakan teman atau kenalan daripada korban. Polisi sendiri melalui personil Polres Palopo berdasarkan keterangan Kasih Humas Polres Palopo AKP Supriyadi menjelaskan bahwa sekitar 2 jam setelah peristiwa tersebut pihaknya berhasil menangkap pelaku yang bersembunyi di Jalan Sungai Pareman Palopo. Adapun kasus ini sebut Supriyadi bermula dari hal sepele di mana korban dalam hal ini awal bangai itu menyuruh pelaku Hamka untuk memperbaiki atau membawa HP miliknya ke sebuah konter. Namun setelah beberapa waktu HP tersebut telah diperbaiki oleh Hamka di konter, Hamka meminta biaya perbaikan 50.000 yang dipatok oleh konter. Kemudian awal mengatakan bahwa lebih baik menjual HP tersebut. Lantaran HP tersebut tak laku-laku, pelaku Hamka kemudian berinisiatif menjual HP tersebut sebesar Rp50.000 kepada temannya. Kemudian Hamka mengaku menjual HP tersebut untuk membayar utang 50.000 di konter. Kemudian mengetahui hal tersebut, awal yang merupakan pemilik HP marah kemudian mendatangi Hamka di jalan Diponegoro, kota Palopo. Keduanya sebelum bertemu memang terlibat cekcok di HP melalui telepon, kemudian bertemu langsung di jalan Diponegoro. Di pertemuan tersebut diungkap oleh polisi bahwa awal sempat ingin memukul pelaku, namun pelaku menghindar dan mengambil atau menghindar kemudian masuk ke dalam rumah, mengambil sebilah parang, pisau, kemudian keluar dan melakukan penikaman kepada awal di 7 bagian tubuhnya.